Jemaat yang dikasih Tuhan, yang berada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing atau dimanapun saja Bapak Ibu Saudara berada. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Markus 10 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-45. Markus 10 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-45. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan baca bersama-sama mulai dari ayat 35 yang demikian bunyinya. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya pada mereka, apa yang kamu kendaki, aku berbuat bagimu. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus minum dan dibaptis dengan baptisan yang harus diterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata pada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus minum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus diterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepadamu. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Ayat 41. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi yang terbuka di antara kamu, hendaklah dia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun yang namanya orang tua, siapapun yang namanya bapak atau ibu, pasti kepingin anak-anaknya kelak menjadi orang besar. Amin. Hal itu dibuktikan di dalam Matius 20. Bagaimana ibu daripada dua murid ini, yaitu ibu dan Yakobus dan Yohanes. Di dalam Matius 20, ibu tersebut meminta agar anak-anaknya mendapatkan tempat yang terhormat. Sehingga keinginan orang tua seperti itu sudah dimulai sejak dahulu kala sampai sekarang. Termasuk saya pribadi sebagai orang tuanya Peter. Saya pun menginginkan Peter menjadi orang besar. Si Haan pun begitu, Pak Wakito pun begitu, dan Bapak Ibu semuanya menjadi orang besar bagi setiap anak-anaknya. Apalagi kalau anaknya satu dari yang lain, pasti memiliki kerinduan, dan kita semuanya tidak menolak. Demikian pula anak-anak, kalau ditanya besok ingin jadi apa, pengen jadi dokter, pengen jadi presiden dan sebagainya, hal itu wajar, karena itulah cita-cita. Dan setiap orang boleh dan tidak dilarang
untuk menyampaikan cita-citanya. Namun demikian, konsep duniawi ketika diperhadapkan dengan konsep surgawi, ada hal-hal yang perlu untuk diluruskan. Kalau konsep duniawi, yang namanya orang besar, bisa jadi dia adalah presiden, bisa jadi dia gubernur, bisa jadi dia bupati, artis yang terkenal dengan kekayaan yang berlimpah-limpah. Ketika mereka berada di posisi tersebut, mereka memiliki kuasa. Di antaranya adalah mereka menjadi pribadi yang dilayani. Men, ambil pakaian, ada yang melayani. Makan, ada yang melayani. Bahkan pakai sepatu itu pun ada yang melayani. Dan itu kebanggaan di dalam konsep duniawi. Kita lihat di dalam kehidupan rumah tangga, bapak sebagai kepala keluarga memerintah istri atau anaknya, Bu, ambilkan baju, Bu, ambilkan handuk. Demikian pula ketika anaknya terdekat di sekitarnya, anaknya berada di sekitarnya, ambilkan ini, ambilkan itu. Artinya bapak sebagai kepala keluarga menjadi orang besar tanda petik di dalam keluarga. Itu konsep yang wajar. Namun konsep yang wajar itu perlu diluruskan sebagaimana yang ada di dalam Alkitab, sehingga dua murid tersebut yang menginginkan adanya tempat tertentu, Tuhan ingatkan dalam Markus 10 ayatnya yang ke-43 sampai dengan 45. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanku. Hendaklah dia menjadi pelayan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, di dalam catatan saya tulis begini, bahwa seseorang yang kepengen menjadi besar, maka hal yang pertama adalah kesediaan diri kita untuk berkorban bagi orang lain. Amin. Menjadi pelayan itu berarti mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan uang, bahkan yang memberikan contoh, mengorbankan nyawanya. Kesediaan untuk berkorban. Sehingga kalau pengen jadi besar, pengen jadi orang yang terbuka, rela untuk berkorban. Bukan seperti calon legislatif, ketika mereka kepengen dipilih, memang mengorbankan uang supaya seseorang nyoblos dirinya, berkorban gitu, mengorbankan waktu, kesana kesini, kampanye sana sini, mengorbankan waktu. Tetapi pamrihnya adalah supaya dipilih. Namun kalau kita tidak seperti itu, berkorban bukan untuk mencari pamrih. Oleh sebab itu perlu matikan keinginan untuk dilayani. Kalau orang-orang populer kepinginnya dilayani, tetapi konsep surgawi matikan keinginan untuk dilayani. Memang secara umum manusia rindu untuk dilayani. Konsep surgawi matikan keinginan untuk dilayani. Kalau kita sudah mematikan keinginan untuk dilayani, maka hidupkan keinginan untuk melayani. Yang setuju katakan amin. Hidupkan keinginan untuk melayani. Hidupkan
menunjukkan kerinduan untuk melayani. Dalam rumah tangga pun begitu. Ketika bapak bisa melayani istri, istri bisa melayani suami, anak bisa melayani orang tuanya, orang tua bisa melayani, maka terjadi interaksi yang positif itu di dalam keluarga. Karena sama-sama sudah menciptakan kerinduan untuk melayani. Ketika hal itu terjadi, saya yakin keluarga tersebut akan semakin hari semakin harmonis. Karena muncul kehidupan untuk melayani satu dengan yang lain. Bukan keinginan untuk selalu dilayani. Orang melayani, pasti orang itu akan berkorban, mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya, mengorbankan apapun. Syukur jika bisa mengorbankan uangnya. Karena orang menolong pasti akan mengorbankan uangnya. Walaupun jumlahnya kecil, tidak seberapa, tidak masalah. Ukuran besar dan kecil bukan menjadi standar. Setetes darah itu bisa menghidupkan manusia yang kekurangan darah. Jumlahnya hanya setetes. Setetes air akan sangat dibutuhkan terhadap mereka yang kehausan dan kekeringan. Setetes pertalite atau BBM atau bensin, ketika orang nggak bisa bensin, itu pun menolong. Jadi berkorban untuk orang lain itu artinya kita sudah menghidupkan semangat untuk melayani. Kemudian berikutnya, orang yang mau seperti itu pasti ada kesediaan untuk menjadi pelayan. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Matius 10 tadi. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah dia menjadi hamba untuk semuanya. Itu artinya menjadi pelayan. Menjadi pelayan. Sungguh luar biasa. Hari ini Pak Wagito main musik, Mbak Gito menjadi worship leader, suami istri saling melayani. Lain hari suami istri melayani, lain hari tidak hanya Pak Wagito, Mbak Gito, yang lainnya. Kita semuanya, amin. Semuanya terlibat karena seseorang memiliki kerinduan menjadi hamba untuk semuanya. Inilah orang terkemuka, orang besar yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin meluruskan. Dan kalau saya melihat sekilas biografi Pak Jokowi, ternyata dia pun walaupun dia tidak Kristen, namun semangat melayaninya luar biasa. Kemarin di postingan saya lihat ketika Pak Jokowi menjadi mahasiswa Makalah itu. Kemudian di mana saya lihat postingannya luar biasa. Dia bukan orang yang ingin dilayani, tetapi dia memiliki kerinduan juga untuk melayani. Puji Tuhan. Dan berkaca dari Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pun ternyata menjadi pelayan sejati. Disitulah kita perlu meneladani apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Sekali lagi, bukan berarti kami menolak jangan memiliki cita-cita yang begitu dan begitu, tapi bercita-citalah namun menjadi semangat untuk melayani. Amin. Ketika anak kita menjadi orang besar, ketika anak kita menjadi orang terkemuka, ingat, jiwa hamba harus tetap dimiliki, sehingga kita tidak akan takabur, namun semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kebesaran seseorang ukurannya bukan kedudukan tinggi, kekayaan, tetapi seberapa besar dia mau berkorban dan melayani bagi orang lain, bagi sesama. Pertanyaannya,
Mari kita lihat diri kita masing-masing. Sejauh mana dan seberapa jauh kita sudah melakukannya. Kita kembali kepada apa yang Tuhan kehendaki. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati.